Jangan sia-siakan 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di antara malam itu ada malam apa? Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, istimewa, yang tak dimiliki oleh malam yang lain. Jangan tinggalkan yang pertengahannya. 23, 25, 27, 29. Itu 4 tanggal ganjil yang sekiranya kita bisa maksimalkan. Kenapa Ustadz? Di antara rahasia mengapa Lailatul Qadar itu tidak Allah sebutkan langsung tanggalnya, agar manusia tidak langsung lebih mendahulukan pada satu tanggal gitu loh. Yang artinya bahwa kesempatan mendapatkan Al-Qadar itu terbuka atau tidak? Sangat terbuka. Makanya Bunda pastikan. Sok, sekarang kita bikin rumusnya. Gimana rumusnya? Sampai kemudian terus nanti Bunda ketemu jam berapa berarti? 6, 7, 8, 9. 4 jam pertama. 4 jam pertama dipakai untuk ibadah yang sifatnya sosial, barang-barang maksudnya. Bunda bisa infak sedekah di situ. Bunda bisa memberikan kebaikan di situ. Silaturahim dengan masyarakat di situ. Ketemu dengan orang. Kalau Bunda pernah punya salah ke tetangga, maka Bunda temui tetangga itu. Minta maaf kepada tetangga itu. Karena mohon maaf, seseorang yang di hatinya masih ada dengki benci akan jauh dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, tenang, teduh, sejuk, dan dia menghadirkan kedamaian kepada siapapun. Ini kita ketemu Ramadan, ayo kita belajar bermuhasabah diri. Sebagaimana Bunda ingin dimaafkan ketika Bunda punya kesalahan, maka Bunda pun juga belajar memaafkan jika orang punya kesalahan kepada kita. Setuju? Gini, jadi nilainya begini. Kalau Bunda ingin mendapatkan perlakuan dari orang seperti apa, maka Bunda belajar memperlakukan orang seperti apa Bunda ingin diperlakukan. Itu rumusnya. Maka saat Bunda berkata-kata, berkata-katalah sesuatu yang kamu pun ingin orang berkata itu kepadamu. Dan jangan kamu berkata-kata sesuatu yang kamu pun tidak ingin orang berkata-kata itu seperti itu kepada dirimu. Jadi orang yang bermuhasabah, satu, dia akan kemudian lebih sibuk dengan aib dirinya sendiri. Yang kedua, dia akan menghadirkan perbaikan. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat kalimat ini. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Catat. Status malam Jumat etamah. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Maka sering Ahilman sampaikan, merasa tidak punya dosa itu adalah dosa, betul? Merasa tidak punya salah adalah salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Ulangi, merasa soleh itu salah, merasa salah itu orang yang pandai bermuhasabah akan selalu merasa salah dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan menghadirkan kebaikan dan perbaikan. Apa rumus dalam hidupnya? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Masya Allah. Catat status hari Jumatnya. Tadi malam nggak enak Jumat nanya. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Maka sikap pertama dalam memaknai Ramadan adalah muhasabah. Sok, kok Bunda dihitung-hitungnya selama 17 hari atau 18 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Apa diantaranya yang perlu kita muhasabahi? Ada 4. 1, muhasabahi pada niat kita. Kira-kira
ibadah puasa Ramadan kita atau ibadah Ramadan yang kita hadirkan, niatnya udah tulus dan lurus karena Allah apa enggak? Jangan-jangan kita mah khatam karena ngejar naon kira-kira? Karena ngejar target di grup orang kudu naon? Kudu khatam, daya laporan di checklist hijau. Juz 1 down gitu kan ya. Juz 2 checklist sudah. Hati-hati, jika kita belum baca tapi udah nyebutkan udah, berarti apa? Dosa apa enggak? Berapa dosanya? 2. 1 dosa apa? Ngebohongna. 2 dosa apanya? Enggak baca Qur'annya. Mata ulah karena target yang kemudian hanya sibuk dengan pujian orang. Hati-hati. Ibadah kita kudu karena siapa? Karena Allah. Ibadah puasa kudu karena siapa? Karena Allah. Karena bunda kalau puasa nggak karena Allah, bisa tergelincir tah? Bisa nggak? Bisa. Siang-siang bunda asup kamar, kemudian makan di kamar, boleh apa nggak? Bukan boleh, bisa apa enggak? Bisa, bisa aja kan? Bunda asup kamar, kemudian makan, engke pas adzan maghrib sibuk jadi panitia bukber. Seakan-akan pang sibukna. Orang udah puasa, padahal teu puasa. Bisa tuh gitu? Bisa. Matakna niatna kudu lurus. Sehingga Allah bilang begini, kalau Allah azza wa jalla dalam hadis kursinya, illa saum, saum itu fa innahu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu lurus dan tulus karena siapa? Allah. Makanya ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Tuh. Sok puasanya dievaluasi, udah bener apa belum? Ayo, puntennya kita mah takutnya puasa dengan sibuk di siang hari dengan menahan hawa nafsu, ari pas buka nafsu. Ari pas siang puasa nahan hawa nafsu, ari pas buka segala rupa aya. Naon nu pasti aya keur buka? Mie glosor aya? Ya. Mie glosor enaknya pakai apa? Gorengan, setuju? Gorengan teh naon nu paling enak? Bala-bala aya? Risol, tahu, tempe, comro, bacang, naon deui? Pastel aya. Belum lagi makanan yang kekinian teh aya kan? Kekinian aya. Telur gulung aya. Makaroni naon? Aya. Aya oge nu ayeuna anyar teh tahu isi mentai. Aya. Apa teh? Atau lumpia isi daging. Aya. Itulah nama-nama. Oh jadi meni asa riweuh rek buka teh. Nafsu, gelap mata atau apa, lapar mata gitu. Dibeli. Pertanyaan Ahilman, itu dimakan semua apa enggak? Kernaon atau beli? Kernaon beli? Oh, ternyata bikin apa? Alhamdulillah. Buka puasa hari pertama. Rek dicokot. Jangan diambil dulu. Naon? Potohil. Kadang-kadang sok itu kita mah. Kamu pas bukber ngong azan lain nggak doa lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shh. Yuk ambil gorengannya yuk. Kita foto. Naon sih? Di sini ada yang begitu apa enggak? Aya nu kitu. Nu mana jalmin? Meni sibuk, lapar mata teh. Kadang-kadang lamun rame kan langsung bala-bala risol. Kita hati-hati ya panitia bukber. Ada orang yang tidak bertanggung jawab. Pas di acara dia makan 1-2 dibungkus 10. Aya sok ieu kadang-kadang. Ustad naon hapunten, bunda mah teu tiasa makan di sini. Oh nya tuh bunda enggak makan dulu, kenyang. Eta dina atasna sariu. Eta pas keur buka bilangna, "Aa, aku mah enggak makan di sininya." Ya Allah, dina tasna diasupkeun kabeh. Dikereskan di plastika. Ada yang begitu apa enggak? Nu mana, Jeng?
Katanya puasa, tapi hawa nafsu ditahan ketika siang, tapi ketika sore seakan-akan lapar mata. Betul apa enggak? Habis kesempurnaan yang kita mau hadirkan. Betul? Yuk evaluasi puasa kita. Sholat malam kita evaluasi. Ayo, berapa banyak malam tarawih yang tidak kita tunaikan? Alhamdulillah Ahilman banyak. Kumaha gitu nyasok dipastikan sholat tarawih kita. Maksudnya apa? Ke depan jangan sampai tertinggal lagi. Ini juga Ahilman evaluasi buat Ahilman. Ada beberapa malam yang kayaknya capek banget, baru kemudian bisa sholat hanya beberapa rakaat saja. Capek. Nyesel apa enggak Bunda? Penyesalan itu datangnya di mana? Di awal apa di akhir? Kalau di awal namanya apa? Nyesel mah di akhir, di awal mah daftar. Nyanya 17 hari meniasa kieu-kieu wae. Ingat tuh hari pertama taraweh. Malam taraweh pertama pinu teu? Pinu. Azan acan geus di masjid. Bilang ke suami kita, ayah, bunda mah mau di masjid sholat teh. Emang kenapa? Ini malam pertama. Manyente ke rumah kamari atau tahun lalu ente taraweh di masjidnya. Mau bunda mah nggak mau terulang taraweh 3 tahun lalu di imaman ku ayah. Emang kumah sok salah wae ayah mang imaman teh. Saya tuh kan penasarannya, emang bunda si ayah kumaha gitu ngimamana? Si ayah mah pernah maca kuliah teu tamat-tamat. Pernah muter we di dinya, pernah. Emang kumaha gitu? Gitu kan pernah Aiman ceritainnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum. Saya teh Ustaz pernah itu nah sebelah balik kieu teu tamat-tamat perasaan mah pernah. Malah pernah satu kali mas si suami aku teh maca watini ujungnya wal asri. Pernah. Saya teh kan penasarannya, kok saya teh ditanya we, emang kumaha? Kan kieu watini wazaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw. Naon? Da tadi teh watini jadi wala asri kieu kadang pernah ieu mah matangna aku mah enggak mau kayak gitu lagi. Hoyongna ka masjid beh minimal di masjidnya bener, betul enggak? Sampai pernah terakhir ieu mah maca inna atoina ayat katilu poho. Jadi kumaha bulak-balik we. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar Inna poho deui suami aku teh dari awal lagi inna a'tainakal kautsar eta mah 5 kali bolak-balik keheul atuh abi teh terus kumaha dibisikeun ku abi teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da teu kuat eta mah keheul pisan. Aku mah nggak mau terulang lagi kayak gitu. Kan bunda teh di awal teh geus berazam mau kayak begitu, mau datang ke masjid, mau giat di masjid, makin kesini kayaknya makin longgar, betul? Sholat tarawehnya sapnya makin ada kemajuan. Makin apa? Makin ada kemajuan, makin maju. Sopna maju, orangna di luar. Teuing di mana? Masya Allah. Maka perhatikan, satu niatnya kudu tulus lurus. Yang kedua amal yang Allah perintahkan, puasanya dipastikan, sholatnya dipastikan. Sok dilihat. Baca Quran udah berapa juz kita nih sekarang? Ada yang sudah hatam? Yang sudah hatam 5 kali angkat tangan. Bunda berapa kali? 5 kali. Oke, ada lagi yang 5 kali? Oke, yang 5 kali Ustadz kasih 100.000 rupiah ya nanti. Bu Cece diingetin ya, pakai uang Bu Cece dulu. Oke, diganti kok. Enggak serius. Yang 4 kali ada 4 kali. Yang 4 kali hatam ada? Enggak ada. 3 kali hatam?
Nah, teteh seberapa kali? 3 kali hatam. Ada lagi yang 3 kali? Teteh 3. 1, 2. Ada lagi? Bunda, jus naon Usaep? Jus. 1, 2. Bunda serius 3 kali hatam Quran? Barakallah. Caidah tamat? Yang 3 orang hatam 3 kali, masing-masing 1, 2, 3 dapat 50.000 rupiah ya, insya Allah ya. 50. Ada yang sudah hatam 1 kali? Mana angkat tangan? Baik, nanya hungkul ya mah. Mau diberi hadiah. Geus ngacung Ustaz Abi teh cenah. Dua enggak wah. Khusus 5 dan 3 ya. Ibu 100, 50. Nah, yang dapat hadiah mau nggak usah dikasih tahu. Sedekah yang paling utama. Sedekah paling utama adalah sedekah kepada guru. Balik deui atunya. Enggak ya mah. Heureuy. Ku ibu ulah dianggap heureuy. Enggak. Nanti yang tadi dapat orangnya hubungin Bunda Cece, nanti Bunda kasih, nanti Ustadz tambahin buat Bu Cece juga sekalian. Ya. Baik, itu aja dari Ustadz. Baik, itu ya. Jadi pastikan baca Quran sok. Rugi pisan lamun teu maca Quran pas Ramadan, rugi pisan. Juga belum hatam bacaannya. Aduh, ngadeg-deg kadang-kadang. Ustadz kemana Ustadz teh? Sibuk ceramah Ustadz teh. So kadang-kadang suka yang nangis di mobil seketemunya baca Quran dan segala macam. Maka ayo, mata Ustadz suka bilang ini, ya Allah, mudah-mudahan ceramah saya teh gantiin pahala saya baca Quran ya Allah. Hari ini jadwal saya 8 Bunda. Tadi subuh di Trans TV kan? Ini pagi di sini. Ini jam setengah 11 di SMP 5 Bogor. Jam 12 nanti ada live Zoom. Jam 1 live Zoom. Jam 2 live IG. Nanti bukber sampai malam 8 itu. Masya Allah. Karunya kalimatnya. Sedih makanya ya. Makanya punten kalau Bunda bilang, si A meni jarang ngisi di Bogor. Jarang ya? Hanya beberapa paling kan. Ibu, cinta itu tak harus sering ketemu. Iya kan? Kadang kita itu harus berpisah sejenak untuk menguatkan perasaan cinta dan rindu kita. Benar. Yang terlalu sering itu tidak akan menghadirkan kebaikan. Betul nggak? Tidak penting seberapa lama kita bersama. Yang penting saat kita bersama, disitulah kualitas cinta kita bersemi. Jangan minta diulangi deui. Hilman ge poho deui ngomong naon gitu. Jadi usah menicara ngisi di Bogor dan seterusnya. Gak apa-apa, sebentar tapi insya Allah ngena. Betul gak? Lebih baik jarang tapi ngangenin daripada sering ngebosenin. Betul? Bunda jangan meniasa jarang ngisi di Bogor sekarang. Kan Ahilman sekarang mah sering di WA ada kan? Bunda suka dapat gak video pendek-pendek dari saya? Nah, di Bunda Cece masuk grup Daku. Nanti Daku tolong share beberapa video Ahilman kan banyak tuh ya, di share. Udah follow Instagram saya belum? Nah, suka lihat di TikTok ada? Itu yang motong siapa sih? Itu punya apa TikTok? Nah, yang di TikTok kan suka ada. Di TV juga insya Allah dengan izin Allah. Jadi Bunda doakan ya. Tidak harus bersama, yang penting kita bisa bersama dalam waktu yang Allah berikan. Setuju? Yuk, yang pertama sikapnya apa? Muhasabah. Nah, yang kedua sikapnya mujahadah. Apa? Apa itu mujahadah? Sungguh-sungguh, serius ya. Sok bismillah. Bunda, sebentar lagi kita masuk 10 malam terakhir Ramadan. Ya, berapa hari lagi berartinya? 2 hari lagi berarti. Sok, jangan sia-siakan 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di antara malam itu ada malam apa? Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, istimewa, yang tak dimiliki oleh malam yang lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW itu memberikan prediksi kepada kita.
taharrau, carilah Lailatul Qadri fil witri, malam Al-Qadar itu di malam-malam ganjil, minal asril awahir min Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan. Syukur-syukur Bunda bisa gaspol dari awal Ramadan, syukur-syukur. Tapi kalau Bunda nggak bisa, minimal jangan tinggalkan apa? 10 malam terakhir Ramadan. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Jelas kira-kira? Syukur-syukur bisa 10 malam. Kalau nggak bisa yang mana? Yang ganjil. Kalau nggak bisa setiap ganjil, jangan tinggalkan yang pertengahannya. 23, 25, 27, 29. Itu 4 tanggal ganjil yang sekiranya kita bisa maksimalkan. Kenapa Ustadz? Di antara rahasia mengapa Lailatul Qadar itu tidak Allah sebutkan langsung tanggalnya, agar manusia tidak langsung lebih mendahulukan pada satu tanggal gitu loh. Yang artinya bahwa kesempatan mendapatkan Al-Qadar itu terbuka atau tidak? Sangat terbuka. Makanya Bunda pastikan. Sok, sekarang kita bikin rumusnya. Gimana rumusnya? Kalau malam dimulai dari jam 6 sampai jam 6 misalnya, sampai terbit matahari lagi, maka Bunda buat dalam 3 rumus. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Ulangi, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Oke, apa yang harus kita lakukan? 4 jam pertama, habiskan waktu Bunda untuk meningkatkan ibadah yang sifatnya sosial. Sifatnya apa? Contoh misalnya, Bunda buka bersama dengan keluarga. Ayo, hadirkan ketika awal-awal malam itu dengan kebersamaan dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak dan seterusnya. Khawatir sebelum ini Bunda jauh dengan keluarga. Sebelum ini Bunda sangat berjarak dengan rumah tangga kita. Maka disambut dengan buka bersama dengan keluarga. Setelah itu Bunda siap-siap, dirikan sholat maghrib, kemudian siap-siap sholat apa? Isya. Tarawih heula. Sholat naon? Isya, maghrib, isya. Kalau bisa ajak suami kita iktikaf ke masjid, di masjid sholatnya. Niatnya apa? Iktikaf. Karena Nabi itu menganjurkan apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, apa perintah Nabi? Bangkit dari tempat tidurmu, kemudian kencangkan ikat pinggangmu, dan kemudian berangkatlah engkau ke masjid untuk iktikaf. Maka Bunda bersama dengan suami dengan izin Allah, yuk ajak anak-anaknya ke masjid. Sholat isya berjamaah di masjid, lanjut dengan taraweh. Sampai kemudian terus nanti Bunda ketemu jam berapa berarti? 6, 7, 8, 9. 4 jam pertama. 4 jam pertama dipakai untuk ibadah yang sifatnya sosial, barang-barang maksudnya. Bunda bisa infak sedekah di situ. Bunda bisa memberikan kebaikan di situ. Silaturahim dengan masyarakat di situ. Ketemu dengan orang. Kalau Bunda pernah punya salah ke tetangga, maka Bunda temui tetangga itu. Minta maaf kepada tetangga itu. Karena mohon maaf, seseorang yang di hatinya masih ada dengki benci akan jauh dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, tenang, teduh, sejuk, dan dia menghadirkan kedamaian kepada siapapun. Maka Bunda di 6, 7, 8, 9 pertama itu Bunda pastikan meningkatkan ibadah apa? Sosial. Ya, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan tetangga, hadirkan kedekatan ke masjid. Kemudian nanti ketemu 10, 11, 12, 1. Ngapain? Kalau Bunda butuh tenaga, silakan istirahat. Tidur. Ulah melakukan hal-hal yang sia-sia. Istilahnya tidur untuk apa? Nanti bangun jam 1 lebih ketemu jam 2. Maka ketemu 4 jam terakhir kan? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ini maka Bunda bagi 2. 2 dan 3, 4 dan 5. 2 dan 3 Bunda bagi 4 lagi. 25 menit, 15 menit pertama atau 20 menit pertama Bunda pakai untuk sholat. Ayo, sholatnya apa? Tahajud. Sholatnya apa? Taubat. Sholatnya apa? Hajat. Sholatnya apa? Silakan apa yang kira-kira Bunda mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas sholat tahajud.
20 menit pertama. Naik 20 menit kedua, ngapain? Baca Quran. Masak. Kan masih kena aya di handap waktuna. Jadi karena masak gitu. Iya, ini kan karena itikaf gitu. Mikirkan kena dapur weh. Masak. Jadi bangun jam berapa tadi? Jam 2 kan? 20 menit pertama ngapain? Sholat. 20 menit kedua baca Quran. 20 menit ketiga doa dan zikir. Lain ngaudangkan suami lain. Ya jelas, sholat, baca Quran, doa zikir. Masih ada jam berapa? Jam 3. Ketemu 3.4. Nah 3.4 itu nanti bunda bisa maksimalkan. Kalau bunda harus masak silahkan, persiapan untuk sahur. Termasuk bunda munajat di sana. Ingat ya, bunda masak itu ibadah atau tidak? Tapi masak itu yang ibadah. Jualan eta mah. Masak we terus, ada waktunya. Jadi 3 ke 4 bunda pastikan persiapan dengan banyak zikir. Jadi pas masak teh kudu zikir oge, solawat, zikir. Pokoknya tidak ada yang kita hadirkan kecuali semua kebaikan. Nanti ketemu jam 4 ya kan, sampai ketemu jam 5 bunda pastikan dirikan sholat subuh ketika itu. Jangan lupa sebelumnya perbanyak munajat dan seterusnya. Sampai nanti subuh, jangan keluar dulu subuhnya, selesaikan sampai waktu syuruk. Dengan apa? Zikir, doa, baca Quran, semua sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu beberapa menit ke depan dirikan sholat duha. Dengan izin Allah bunda akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu rumus dari guru saya. Jadi kira-kira begitu rumusnya. Ya, jadi 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Maksimal apa enggak? Maksimal. Poinnya adalah tingkatkan amal ibadah kebaikan kita selama malam-malam tersebut. Siap apa enggak? Mau apa enggak? Syukur-syukur bisa 10 malam terakhir full. Syukur-syukur kalau nggak bisa pilih malam ganjil. Dan insya Allah nanti di malam ke-27 ada itikaf juga dengan Ahilman. Insya Allah di antara masjid di Bogor kita akan ada doa dan muhasabah juga dengan Ahilman insya Allah. Nanti diinfokan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di 10 malam terakhir Ramadan. Sikap pertamanya muhasabah, sikap keduanya apa? Mujahadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ada satu doa yang harus bunda coba rutinkan baca untuk kita di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Apa doanya? Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau untuk kami fa'fu anna, kalau untuk saya fa'fu anni. Kalau mau tambah pujian bagus, ya Karim boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hafal ya. Dari mulai malam ini dengan izin Allah sok dibacakan itu. Kalau bunda bingung, aku teh doa apa aja ya? Kadang-kadang suka nggak bisa kalau doa sendiri teh. Yang paling gampang mah perbanyak istighfar saja. Perbanyak apa? Istighfar saja. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Dan karena di malam itu kan ada 3 peristiwa penting. Kenapa Al-Qadar itu menjadi mulia? 1, di malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di malam itu turunnya para malaikat. Bahkan dikisahkan malaikat itu berdesak-desakan di malam itu karena mencari di antara hamba Allah yang memanjatkan doa. Dan malaikat mengabulkan, mengaminkan doa-doa dari setiap hamba Allah yang berdoa ketika itu. Maka mencari, aina hamba Allah, mana hamba Allah, mana hamba Allah. Maka rugi sekali jika ada seorang hamba yang tidak menghidupkan malam di malam Al-Qadar itu. Dan yang ketiga, peristiwa pentingnya, di malam itu ditentukannya setiap kebaikan dalam setahun ke depan. Jadi rizki kita, ajal kita, kebaikan kita, semua yang kita minta ditentukan di malam itu.
Apa cirinya orang yang dapat Al-Qadar itu? Cirinya adalah dia bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Secara fisik enggak ada kelihatan. Misalnya, si Ahilman glowing, berarti menang Al-Qadar, tek itu. Bukan dari fisiknya, bukan. Tapi dari kesungguhan. Ingat ya, dari apa? Kesungguhan. Kalaupun bunda misalnya kemarin banyak lalai, banyak lupa, namanya manusia, betul? Bunda bertobat, ayo ke depan mujahadah. Jangan sampai melalaikan apa yang Allah berikan kepada kita. Siap? Setuju? Mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau perkenankan kami untuk menjalani ibadah Ramadan. Ya Allah, tidak terasa sudah hari ke-18 Ramadan yang kami jalani. Tapi kami malu ya Allah. Dari sekian hari yang kami jalani, sepertinya masih jauh dari kata sempurna yang kami hadirkan ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika selama 18 hari Ramadan ini kami belum bisa menjalankan puasa dengan baik ya Allah. Ampuni kami jika bacaan Al-Quran kami lebih banyak bolongnya, lebih banyak tertinggalnya ya Allah. Ampuni kami jika sholat tarawih kami lebih banyak kami tinggalkan ya Allah. Ampuni kami jika dosa dan maksiat masih kami lakukan, padahal kami sedang berada di bulan suci Ramadan. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini di antara kami kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami. Kami yang banyak maksiat, Engkau ampuni maksiat kami. Kami yang banyak kekurangan, Engkau tutupi kekurangan kami. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing sisa hari Ramadan yang akan kami jalani ini ya Allah. Kami berharap kepadamu, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Takdirkan kami semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma rzuqna min Lailatul Qadri ya Allah. Berikan kami rizki untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, perkenankan Kau hapuskan dosa-dosa kami sebelum kami berpisah dengan bulan Ramadan. Kami tahu ya Allah, boleh jadi ini Ramadan kami yang terakhir, dan kami tidak tahu apakah tahun depan masih diberikan kesempatan lagi atau tidak. Maka ya Allah, bimbing kami agar menjadi orang yang baik. Bimbing kami ya Allah agar menjadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah melawan kepada ayah ibu kami. Maafkan kami ya Allah jika pernah melukai perasaan ayah ibu kami. Ya Allah,
Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya, bahagiakan hari-hari tuanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk membahagiakan orang tua kami ya Rob. Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tawwab, Engkau yang Maha Penerima taubat. Ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terima amal ibadah puasa kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Terima infak sedekah kami ya Allah. Terima baca Quran kami ya Allah. Terima taklim kajian kami ya Allah. Terima semua doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang sedang gelisah hatinya pagi ini kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirona ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bahagiakan hidup kami ya Allah. Mulia kehidupan kami ya Allah. Engkau satukan kami di dunia ya Allah. Kami semua yang hadir, kumpulkan lagi semua nanti di surga ya Allah. Kumpulkan semua nanti di surga ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surga ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Perkenankan Engkau kumpulkan kami semua di surga ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Doakan Ahilman panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah berikan kebaikan. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.